Halo guys, what's up? Kembali lagi di Jason Armus Show. Nah, jadi hari ini gue pengen nge-review investasi gue di Bibit selama 1 tahun 2 bulan. Dan gak hanya itu, gue juga akan sharing gimana sih strategi gue di saat pandemi kayak gini dalam investasi reksadana tentunya ya. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, jadi gini ya. Di video-video review sebelumnya gue tidak pernah ngebahas tentang portofolio gue atau mungkin strategi gue tuh kayak gimana detailnya. Gue nggak ngebahas ke sana gitu. Cuman di video ini spesial, gue bakal ngebahas soal itu juga. Nah, pertama-tama gue pengen ngasih tahu ke kalian juga investasi gue selama 1 tahun 2 bulan ini di Bibit ya, itu udah mulai profit. Kemarin itu sempat minus, dan minusnya itu cukup dalam gitu, sampai ratusan ribu. I have to be honest ya. Tapi itu karena portofolio gue kentalnya di reksadana saham. Reksadana saham pada saat-saat seperti ini kena dampaknya gede banget gitu, dan bahkan dropnya cukup signifikan gitu. Sempat drawdownnya itu sampai minus 40%, ada yang minus sekian persen dalam 1 tahun terakhir aja bisa segitu. Tapi sekarang minusnya udah mendingan sih, sekitar minus 20-an persen kalau gue lihat rata-rata reksadana saham ya. Ya jadi karena portofolio gue dulu lebih banyak di reksadana saham, tentu akan kena dampak. Cuman pada saat pandemi kayak gini, gue itu masih sesekali top up di reksadana saham. Tapi mayoritas itu gue top up di reksadana obligasi. Itu yang nomor satunya. Kedua sih reksadana pasar uang. Kenapa sih? Karena gue mau portofolio gue juga balance. Dalam arti gini, di saat-saat kondisi seperti ini, obligasi dan reksadana pasar uang tuh lagi performnya agak bagus tuh dibandingkan reksadana saham kan. Jadi ya gue pengen nih reksadana gue biar hijaunya lebih cepat gitu kan. That's why gue top up-nya lebih ke reksadana obligasi maupun pasar uang. Sebenarnya reksadana obligasi pun juga kena dampak karena adanya pandemik seperti ini. Cuman dampaknya itu tidak sesignifikan turunnya dengan reksadana saham. Tapi yang perlu dicatat adalah reksadana saham gue tidak gue jual ataupun tidak gue switch sama sekali. Jadi tetap aja gue ada reksadana saham. Cuman obligasi yang gue kentalin untuk top up lebih rutin gitu. Nah, sesekali reksadana saham lah, karena kan as you know ya, di saat-saat penurunan kayak gitu adalah saat yang tepat untuk membeli, supaya nanti ketika naik, mulai naik, itu lo bisa dapat hasil yang lebih baik, lebih gede. Nah itu dia gitu kan. Tapi di satu sisi gue juga mau mencari aman juga gitu dengan top up di reksadana obligasi maupun pasar uang gitu. Ada saatnya kita untuk mengambil risiko juga, tapi ada saatnya kita untuk mencari yang aman-aman juga gitu kan. Itu sih mungkin strategi gue dalam pandemik seperti ini. Dan kalau dilihat hasilnya, gue cukup positif sih gitu. Gue nggak bisa ngasih tahu angkanya ya, karena angkanya sekarang udah lumayan gitu kan. Tapi gue takut dibilang ya sombong, nggak gitu sih. Cuman ya takut aja, gue nggak mau ngumbar-ngumbar. Cuman ada beberapa juga kan yang review ngumbar-ngumbar soal isinya, dan gue tidak mempermasalahkan itu. Ya terserah, itu kan kewenangan dari mereka ya. Kalau mereka mau buka ya buka aja. Cuman kalau menurut gue tidak sih seperti itu. Cuman ya nominalnya udah gede. Lo bayangin aja dulunya berapa waktu gue review terakhir, sekarang udah lebih besar dibandingkan itu aja gitu. Itu sih sebenarnya, itu merupakan strategi investasi reksadana gue selama pandemik ini. Dan sebelum-sebelumnya gue lebih top up ke saham, sekarang lebih ke obligasi maupun pasar uang. Bagi kalian yang emang pengen mau ngikutin cara gue ya terserah ya, itu up to you guys ya, semuanya gue balikin ke lu. Tapi buat teman-teman yang masih pemula, gue saranin untuk nonton review investasi reksadana gue yang pertama maupun yang kedua, dan setelah itu kalian mulai invest gitu. Nah, kalian mulai invest itu gampang kok. Kalau di Bibit lo tinggal
daftar registrasi, udah selesai semua, lo tinggal nunggu verifikasi ke SEI. Kalau lo udah beres, lo udah bisa mulai investasi. Lo bisa mulai dengan mengklik investasi sekarang gitu. Sesimpel itu untuk pemula gitu. Kalau kalian yang masih pemula dan pengen dapat ya istilahnya reward lah atau cashback lah, nah bisa tuh lo pakai kode referral gue. Untungnya kalian bakal dapat 25.000 gitu loh, dari ketika kalian mau mulai invest, kalian udah dapat 25.000 nih di cashback, kan lumayan gitu. Walaupun memang sebelumnya kan sempat 50.000, cuman gue nggak tahu kenapa sekarang jadi 25.000. Tapi again, ya itu aja udah cukup lumayan untuk mulai investasi, dan lu bisa melihat sendiri kan growth-nya kayak gimana. Oke semuanya, kalau kalian merasa video gue sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih. Waduh.